Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga Alfionita, NPM C1 C019083, berasal dari kelas 5C, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Di sini saya akan membahas mengenai materi bab 4, yaitu mengenai karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Nah, untuk materi bab 4 yang karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ini, yang pertama itu akan dibahas mengenai prosedur konsolidasi. Jadi, di perusahaan pengakuisisi atau investor ini biasanya akan melakukan uji kelayakan atau due diligence atas bisnis yang akan diakuisisi, yang dilakukan perusahaan pengakuisisi ini sebelum melakukan pengakuisisian terhadap satu perusahaan. Jadi sebelum melakukan pengakuisisian ini akan dilakukan perusahaan pengakuisisi, yaitu prosedur konsolidasian. Jadi sebelum melakukan akuisisi ini ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum memutuskan untuk mengakuisisi atau tidak jadi mengakuisisi. Misalnya, yaitu jika suatu perusahaan itu mengakuisisi perusahaan anak, maka pertimbangan yang dilakukan adalah apa yang akan dia dapatkan dari hasil pengakuisisian perusahaan anak tersebut. Kemudian harus mempertimbangkan seperti reputasi yang baik dengan pelanggan, reputasi manajemen yang baik. Maka ada kemungkinan perusahaan pengakuisisian itu memberikan atau mengeluarkan biaya akuisisi atau imbalan yang lebih tinggi dibandingkan nilai tercatat, atau yang dinamakan goodwill tadi, membayar lebih tinggi dari aset bersih yang teridentifikasi. Jadi di dalam hal itu ada juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis ini dilakukan. Antara lain, yang pertama prospek bisnis. Jadi prospek bisnis perusahaan ini yang kondisi industrinya itu secara umum, nilai strategi bisnis, kualitas manajemen, dan nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang diakuisisi. Setelah pihak pengakuisisi melakukan prosedur konsolidasian, yang kedua ada yang namanya diferensial. Jadi diferensial ini berdasarkan PSAK 22 revisi 2010. Diferensial ini harus dialokasikan pada aset yang teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak itu yang dikonsolidasikan itu melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Jadi diferensial ini dapat disebabkan karena dua hal, yaitu yang pertama karena perbedaan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Kemudian karena goodwill, bisa jadi kombinasi keduanya ini dan harus dilakukan analisis untuk menentukan diferensial. Jadi diferensial ini bersifat sementara atau temporer yang akan muncul ketika dibuat jurnal eliminasi dan akan dinolkan. Di jurnal eliminasi ini kedua dan nilainya akan dialokasikan. Contohnya, dialokasikan ke aset yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai tercatat, kemudian bisa ke goodwill atau kombinasi keduanya. Selanjutnya akan dibahas mengenai aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Jadi menurut PSAK 22 revisi 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih itu haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Nah, contohnya yaitu aset tak berwujud atau berupa paten. Jadi ada kemungkinan
saat mengakuisisi memperoleh aset berupa paten, tetapi paten ini dihasilkan perusahaan anak melalui proses secara internal. Maka, secara standar, suatu aset tak berwujud yang tercipta melalui proses internal ini tidak boleh diakui. Paten itu boleh diakui jika paten tersebut diperoleh secara dibeli, meskipun hal itu sebenarnya bernilai. Selain itu, PSAK 22 Revisi 2010 ini juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Misalnya, pihak pengakuisisi atau perusahaan induk itu bisa saja mengakui suatu aset tak berwujud berupa paten yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi atau perusahaan anak. Perusahaan anak tersebut tidak dapat mengakui sebab aset tak berwujud berupa paten itu dihasilkan melalui proses secara internal. Nah, untuk goodwill sendiri itu tidak dilakukan yang namanya amortisasi, tetapi akan dilakukan pengujian penurunan nilai jika terdapat indikasi bahwa telah terjadi penurunan nilai aset. Nah, untuk pertanyaan yang kapan terjadi penurunan nilai aset itu, jadi ketika nilai tercatat dari aset tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai terpulihkan atau nilai yang diperoleh kembali, ditentukan berdasarkan nilai mana yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dibandingkan nilai pakai atau hasil investasi di masa yang akan datang. Kemudian selain goodwill ada yang namanya pembelian diskon. Jadi untuk pembelian diskon ini akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki investi. Nah, menurut PSAK 22 Revisi 2010 mengindikasikan bahwa investor atau pengakuisisi itu harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Selanjutnya ada akuisisi dengan kepemilikan penuh atau mengakuisisi 100% saham. Jadi untuk ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh itu terdiri yang pertama yaitu konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Maka perusahaan hanya akan melaporkan laporan posisi keuangan dan jurnal eliminasi yang terkait ada. Jadi yang pertama itu menghapus ekuitasnya anak seperti saldo laba, saham biasa. Kemudian menghapus investasi perusahaan induk kepada perusahaan anak. Selanjutnya memunculkan diferensial atau dialokasikan. Yang terakhir itu memunculkan kepentingan dan pengendali di bagian kredit. Selanjutnya yang B yaitu konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Jadi tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi itu dilakukan pada nilai tercatat. Jadi laba bersih dan saldo laba konsolidasian ini ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu. Laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk. Kemudian yang C yaitu konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Contohnya itu setelah satu periode atau menambah periode 1 tahun. Kemudian ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Jadi untuk kepemilikan sebagian ini adanya bagian ekuitas kepentingan non pengendali, yaitu bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan akan muncul kepentingan non pengendali. Menurut PSAK 65 Revisi 2014 mensyaratkan entitas induk itu untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini berarti untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak diakui oleh entitas induk. Jadi untuk mencarinya nilai wajar konsiderasi sama dengan nilai akuisisi juga sama dengan imbalan yang diserahkan. Kemudian yang terakhir yaitu isu lain seputar konsolidasian. Adanya biaya transaksi terkait akuisisi dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi
atau jasa diterima kecuali biaya terkait penerbitan efek. Jadi itu saja video pembelajaran dari saya untuk bab 4. Terima kasih. Wassalamualaikum